Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit pemahaman saya mengenai materi yaitu neural network. Saya sendiri Muhammad Habib Andri dengan nomor BP 2023-21012. Baiklah, poin pertama yang akan dijelaskan mengenai itu penjelasan bagaimana hubungan cara kerja otak manusia dengan cara kerja neural network. Cara kerja neural network ini meniru cara kerja otak manusia, di mana kita tahu bahwasanya di dalam otak manusia itu terdiri dari banyak sel yang saling terhubung. Karena neural network tadi meniru cara kerja otak manusia, maka kita bisa gambarkan. Dan juga jaringan saraf tiruan atau neural network ini merupakan salah satu representasi buatan dan otak manusia yang selalu mencoba untuk mensimulasikan proses pembelajaran pada otak manusia tersebut. Istilah buatan di sini digunakan karena jaringan saraf ini diimplementasikan dengan menggunakan program komputer yang mampu menyelesaikan sejumlah proses perhitungan selama proses pembelajaran. Selanjutnya itu, karena neural network tadi meniru cara kerja otak manusia, maka bisa kita gambarkan pada gambar di bawah ini. Terdapat bulatan pada input layer, di mana bulat tersebut pada otak manusia disebut dengan sel, sedangkan dalam neural network disebut dengan neuron. Neuron yang ada di sini saling berhubungan satu sama lainnya juga. Neural network ini juga dapat digunakan mengekstrak pengetahuan dari data yang tersimpan dalam database berukuran besar. Selanjutnya, poin yang kedua itu penjelasan mengenai keterkaitan antara konsep neuron, perseptron, dan backpropagation. Salah satu dari konsep awal dari neural network adalah neuron, yang telah ditemukan oleh Coulomb dan Pitts pada tahun 1943. Konsep neuron itu sendiri sama dengan sistem pengolahan data di mana ada input, proses, dan output. Kemudian input tadi berupa sinyal yang akan dimasukkan ke dalam neuron. Pada prosesnya nanti akan mencari output dengan mengalihkan input dengan bobot yang mana sebelum output didapat terlebih dahulu diproses oleh neuron. Kemudian bagaimana proses yang dilakukan pada neuron tersebut? Pertama-tama kita mengkalikan X dengan W, kemudian hasilnya didapat lalu tentukan fungsi aktivasi yang akan digunakan. Seperti kita lihat rumus di sini ada X sama dengan sigma XI dikali WI. Ada satu catatan, berbeda fungsi aktivasi yang dipakai, berbeda juga output yang dihasilkan. Kemudian setelah neuron dikembangkan, lalu muncullah itu perseptron oleh Rosenberg pada tahun 1958. Perseptron biasanya digunakan untuk mengklasifikasikan suatu tipe pola tertentu yang sering dikenal dengan pemisahan secara linear. Algoritma yang digunakan oleh aturan perseptron ini akan mengatur parameter bebasnya melalui proses pembelajaran. Antara input dan perseptron saling terhubung dengan adanya nilai bobot atau nilai pemberat jumlah bobot, disesuaikan dengan jumlah input yang ada. Terus bagaimana cara kerja perseptron? Hampir mirip dengan neuron. Adapun langkah-langkahnya, pertama itu inisialisasi. Dalam langkah pertama ini, itu memberikan nilai awal untuk variabel yang digunakan. Di antaranya adalah nilai variabel input, nilai bobot, nilai target, nilai threshold, nilai learning rate, dan nilai ambang batas. Kemudian langkah yang kedua itu namanya aktivasi, yang digunakan untuk mencari nilai dari output aktual atau hasil proses perhitungan dengan rumus. Di mana kita bisa lihat di sini rumusnya Y sama dengan step sigma XI kali WI dikurang threshold. Kemudian langkah ketiganya itu weight training, merupakan proses pelatihan yang digunakan untuk mengupdate bobot. Langkah pertamanya kita harus mencari sigma WI-nya, kemudian baru kita mencari WI-nya. Dan terakhir itu proses iterasi atau pengulangan. Langkah proses iterasi ini dilakukan kembali langkah kedua. Dilakukan secara berulang-ulang sampai hasil output yang dicapai itu konvergen atau sama dengan target sama dengan aktual dan error sama dengan 0. Dan dari perseptron dikembangkan lagi algoritma di dalam jaringan saraf tiruan ini ada yang disebut dengan backpropagation, yang merupakan algoritma pembelajaran yang terawasi dan biasanya digunakan oleh perseptron dengan banyak lapisan untuk mengubah bobot-bobot yang terhubung dengan neuron yang ada pada lapisan tersembunyinya.
Algoritma backpropagation menggunakan error output untuk mengubah nilai bobotnya dalam mundur atau kita sebut backward. Untuk mendapatkan error ini, tahap perambatan maju forward propagation harus dikerjakan terlebih dahulu. Pada saat perambatan maju, neuron diaktifkan dengan menggunakan fungsi aktivasi yang dapat diferensiasikan seperti sigmoid. Selanjutnya itu poin yang ketiga, penjelasan mengenai multi-layer neural network dan algoritma backpropagation. Secara garis besar disebut neural network berlapis tunggal dan neural network berlapis banyak yang terdiri dari 3 layer, itu ada input layer, hidden layer, dan output layer. Masing-masing layer memiliki neuron. Antara neuron saling terhubung, neuron pada input layer berhubungan dengan hidden layer dan neuron pada hidden layer berhubungan dengan output layer. Hubungan inilah yang memiliki nilai bobot atau nilai pemberat. Cara kerja umum dari algoritma backpropagation yaitu nilai-nilai input yang ada dimasukkan jadi nilai untuk neuron-neuron yang ada pada input layer, kemudian diteruskan ke hidden layer dan di hidden layer dilakukan proses. Kemudian dari hidden layer tersebut diteruskan ke output layer sampai mendapatkan output aktual. Output aktual nanti akan dibandingkan dengan nilai targetnya. Jika ada perbedaan, maka terjadi error. Kemudian error itu akan dikirim kembali ke hidden dan dari hidden ke input. Adapun cara mencari algoritma backpropagation yang pertama itu inisialisasi, itu pemberian nilai awan terhadap variabel-variabel yang diperlukan. Nilainya yaitu nilai input, bobot, target, threshold, dan learning rate. Yang kedua itu aktivasi. Pertama menghitung output aktual pada hidden layer dengan rumus YJ sama dengan sigmoid sigma XI dikali WIJ dikurang threshold J. Kemudian menghitung output aktual pada output layer dengan rumus YK sama dengan sigmoid sigma YJ dikali WJK dikurang threshold K. Dan langkah yang ketiga itu weight training. Di mana ada empat tahapan juga diantaranya itu menghitung error gradient pada output layer, menghitung bobot dari hidden ke output layer, menghitung error gradient pada hidden layer, dan terakhir menghitung bobot dari input ke hidden layer. Dan yang terakhir itu iterasi sama dengan cara atau langkah-langkah perseptuan sebelumnya, itu mengulang langkah yang kedua. Dan poin yang terakhir itu penjelasan mengenai sejauh mana algoritma backpropagation telah digunakan oleh peneliti sebelumnya. Algoritma backpropagation telah banyak digunakan oleh peneliti sebelumnya, baik dalam bidang komputer maupun dalam bidang non-komputer. Sebagai contoh, dari beberapa jurnal yang ada seperti memprediksi tingkat pemahaman siswa terhadap mata pelajaran. Kemudian ada juga beberapa jurnal yang telah saya baca itu ada juga memprediksi prestasi siswa. Baiklah, itu saja pemahaman saya mengenai neural network. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.